Balik lagi bersama channel Bergendes. Kali ini saya bukannya nggak mau ya, lagi nggak nge-review motor, tapi saya lagi bahas tentang sejarah motor RX King masuk ke Indonesia. Jadi buat kalian yang belum tahu sejarahnya motor RX King yang masuk ke Indonesia itu, mari kita bahas tentang sejarah perjalanan RX King di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu tentang RX King? Itu loh, motor dua tak yang terkenal pas tahun 1980-an sama 1990-an sebagai motor jambret. Kalau dihitung-hitung motor ini panjang umur juga di Indonesia. Keluarnya tahun 1983 dan renew sampai 2008. Jadi berapa tahun? Dari 1983 sampai 2008. 25 tahun. RX King ini merupakan penerus generasi Yamaha RXK 135 yang masuk ke Indonesia secara CBU tahun 1980. Mungkin Yamaha RXK 135 ini dianggap kurang laku, jadi gak heran umur RXK ini pendek karena mulai masuk Indonesia pada tahun 1980 dan selesai produk 1983 yang digantikan oleh RX King. RXK 135 maksudnya ya. Yamaha RX King ini tidak secara langsung hadir di Indonesia, tapi melalui proses survei dan riset mulai dari Sumatera, Jawa, dan beberapa lainnya dari riset yang dilakukan oleh orang Yamaha, yaitu Motoaki Haido, Chikao Kimata, dan Nobuo Aoshima. Diperoleh hasil bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan motor support yang gagah, irit, dan mempunyai kekuatan kecepatan yang luar biasa, dan akhirnya terciptalah Yamaha RX King 135. Ini yang khusus dibuat Yamaha pasaran Indonesia. Yamaha RX King merupakan salah satu legenda motor sport dua tak yang paling sukses. Pernah booming antara tahun 80-an hingga 90-an akhir. Selain larinya cukup kencang, bodi RX King saat itu dianggap mewakili jiwa-jiwa muda seperti saya ini, muda, masih seger, masih keren, masih gagah ya. Yamaha RX King pertama kali hadir di Indonesia tahun 1983 merupakan penyempurnaan dari Yamaha RXK 135 yang menambah membuat RX King lebih irit bahan bakar sekitar 15% dari RXK meski cc-nya sama. Selain itu diterapkan Yamaha komputer sistem RX King semakin bertenaga hingga 5000 rpm. 5000 rpm guys. Jika dirunut dari sejarah RX King ini dibagi dalam 3 generasi. Generasi awal King atau yang biasa disebut King Cobra. Disebut King Cobra karena stang model seperti leher Cobra yang saat itu lagi ngetren ya, leher Cobra, tahu kalian? Nah, model Cobra ini diproduksi antara tahun 1983 sampai 1991 dengan kode blok Y1 dan Y2, dan mesin diimpor langsung utuh dari Jepang, tetapi untuk bodi rangka dan lain-lain rakit dibuat di Indonesia. Jadi mesin doang Y1 dan Y2 itu, terus rangka, bodi, dan lain-lain itu dibuat di Indonesia guys. Jadi kalian harus bangga jadi Indonesia ya. Jadi konon Y174 ini adalah produksi Yamaha Pulau Gadung, Jakarta. Kode induksi antara tahun 1992 sampai 2001 guys. Nah, tetap model King Master yang sama antara 1992 sampai 2001 nama. Sedangkan generasi ketiga mulai 2002 disebut dengan New King. King generasi terakhir ini sudah memenuhi standar Euro, jadi tidak mempunyai sayap sebanyak pendahulunya karena knalpot dilengkapi catalytic convert. Selain itu desain bodi motor semakin modern dengan lampu bulat layaknya motor pendahulu Yamaha RX 100, namun lebih modern. Modelnya mirip Vixen ya, Vixen atau Scorpio itu yang bulat itu, Vixen lama. Lalu kemudian RX King ini dihentikan produksi pada tahun 2008. Cara spesifikasi, RX King mempunyai dua mesin dua tak berkapasitas 132 cc dan berpendingin udara. Perbandingan kompresinya 6,9 banding 1 dengan diameter silinder 58,0 mm dan struk panjangnya 50 mm. Transmisi memiliki 5 speed dengan dibantu kopling manual basah dengan multiplat
Dan pengatur bahan bakar menggunakan Mikuni VM26. Untuk pengapian RE King sudah menggunakan AC CDI ya, dengan dapur pacu seperti ini. Yamaha RE King punya tenaga maksimum 18,5 PS per 9000 RPM dan toris puncak 1,5 kgfm per 8000 rpm. Panjang Yamaha RE King 1970 mm, lebarnya 703 mm dan tingginya 1065 mm, sedangkan jarak sumbu roda mencapai 1245 mm, menggunakan rangka double crate dengan kapasitas tangki mencapai 9,5 liter. Berat kosong RE King cukup ringan, untuk motorsport hanya 100 kg ya, 100 kg. Sok depan menggunakan garpu teleskopik dan belakang double shockbreaker untuk menopang swim arm itu ya, swim arm kalau nggak tahu arm apa cepet udang. Yamaha RE King ini menggunakan roda berdiameter 18 inci dengan dibekap ban ukuran 2,75 sampai 18/4 PR untuk depan, dan yang belakang 3,18/4 PR untuk roda belakang. Untuk rem menggunakan cakram dengan kaliper 2 piston. Sebelumnya tahun 95 hanya 1 piston, sedangkan rem belakang masih menggunakan rem tromol ya. Tapi dengan skala kelebihannya, RE King yang kenceng, ada 2 motor yang 2 tak yang lebih kenceng di zamannya. Yuk, itulah pintar ya. Nah, jadi selain itu kenapa King Cobra lebih dicari daripada King Master ke atas, karena gosipnya blok mesin bertuliskan Yamaha Pulau Gadung atau YP, kualitasnya tidak sebagus Y1 atau Y4, dan yang Y-an blok mesin tua punya REK kan. RE King mesinnya buatan Indonesia kan, RE King mesinnya buatan Indonesia, desain abadi dan tetap diminati. Salah satu ciri khas tidak pernah berubah dalam bentuk tangki, box aki, dan juga bagian jok, semuanya sama. Hebatnya lagi, hingga saat ini King masih sangat diminati. Harga bekasnya pun terus melambung, dan sekarang harga RE King itu naik terus loh guys. Jadi naiknya itu 3,5 juta per tahun dan mengalahkan motor NMAX. Itu saya pernah baca itu di berita. Jadi untuk motor tua kebanyakan selain dipelihara dengan baik dan benar oleh penghobi RE King, memang jumlah banyak ya. Kadang juga sepintas kelihatan motor ini dibuat angkut barang rombeng. Serius, motor ini kadang dibuat ngangkut sayur, ngangkut kerupuk dan lain-lain, tapi nggak sayang ya. Kalau saya yang punya sih ya sayang. RE King New ini ada cerita unik kan. Banyak orang-orang awam menyebut ini RE King 4 tak jika ketemu di jalan. Ya karena asapnya hampir nggak kelihatan dari knalpotnya kan. Bahkan ada dulu orang yang nggak percaya kalau ada RE King yang dilengkapi knalpot katalik untuk menekan emisi gas buangan rumah ramah lingkungan. Mungkin karena penjualan RE King New memang kurang laku, jadi polusinya jarang kan. Memang sih untuk RE King New terjadi penurunan akselerasi dan power karena knalpotnya banyak sekat kan, jadi kurang diminati. Apalagi dulu awal 2000-an terdengar isu kalau motor 2 tak dilarang beredar di kota-kota besar. Jadi gini, untuk kalian pencinta motor RE King, kalian itu harus baca sejarahnya dulu ya. Jadi biar tahu cara-cara motor RE King. RE King ini pernah dicap sebagai motor negatif ya, dilabel oleh motor negatif karena dahulu kala banyak orang menjamret dengan motor RE King. Tapi kalau buat kita-kita sih ya, RE King itu tergantung pemakainya sih sebenarnya. Itulah kejayaan RE King dan perubahan dari masa ke masa yang cenderung minim perubahan tetapi
tetap dinikmati karena powernya. Generasi RX King di era 4 tak ini kemudian dilanjutkan dengan Yamaha Scorpio 225 ya, tetapi sayangnya peminat Scorpio kurang banyak kan, dan generasi Raja Motorsport Yamaha kini dilanjutkan ke Vixen yang powernya tak seganas RX King dan Scorpio, tapi unggul di desain yang lebih keren. Tapi RX King menurut saya di Indonesia ini legend motorsport 2 tak. Dan penjelasan asal-usul sejarah tentang motor RX King ya, buat kalian yang suka dengan channel saya jangan lupa like, subscribe, share ya. Apalagi kalau mau tanya-tanya silahkan komentar di